sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dinlau, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda semua. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Semoga Anda bersama keluarga sehat selalu. Dan hari ini Jiran kami memberikan Anda solusi yang paling tepat untuk kesehatan Anda. Hari ini sudah datang di sini seorang narasumber yang sangat dekat dengan hati saya. Mari kita sambut, ini dia Dr. Soraya Haq. Rindu. Senang sekali ketemu lagi ya. Pertama-tama atas nama Go Healthy, kami ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas sepeninggal kakak tercinta, Marissa Haq. Semoga amal dan kebaikannya diterima Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh keluarga diberikan kekuatan. Kita kasih semangat kepada Mbak Aya ya. Tentunya kita tidak sendiri di sini. Ada praktisi kesehatan selalu ada di Go Healthy, akan berbagi pengalaman dan juga informasi terkini dari dunia kesehatan. Ada Mas Boy Abidin dan juga Mbak Pretisya Sufali. Selamat datang dan Go Healthy dan salam sehat. Salam sehat. Kita lihat ini adalah profil dari Dr. Soraya Haq, teman baik saya dan juga mungkin Anda sudah lihat begitu lama di layar kaca bagaimana kehidupannya sekarang dan bagaimana teknologi laser juga hadir dalam kehidupannya tepat waktu, memberikan kesehatan dan juga harapan dalam kehidupannya. Mari kita saksikan. Soraya Haq, seorang model senior yang tak pernah lelah untuk terus berkarya. Kini di usianya yang sudah hampir 60 tahun, Soraya masih sangat tampak bugar. Kunci agar bisa tetap bugar di usia tua adalah dengan rutin berolahraga. Tentu dibarengi juga dengan pola makan yang teratur. Kelola stres menjadi hal yang sangat penting. Sebab di usia seperti saat ini, masalah pikiran bisa menjadi pemicu datangnya berbagai macam penyakit. Apalagi Ayah mengaku, dirinya punya riwayat hipertiroid dan juga masalah klep jantung. Tak jarang dadanya berdebar secara tidak wajar. Khawatir masalah kesehatannya menjadi semakin berat, Ayah rutin menggunakan teknologi laser. Dengan teknologi laser ini sangat membantu di dalam siklus kegiatan saya sehari-hari, terutama terkait dengan persoalan tiroid yang memang seringkali untuk relapse. Jadi kalau dalam keadaan ritme jantung yang sedang tidak enak, alat teknologi laser ini sangat membantu sekali untuk menekan ritme jantung itu menjadi lebih terkendali. Dan kini, kesehatannya sudah jauh membaik. Ia pun berharap bisa terus sehat agar dapat hidup dengan nyaman bersama keluarga tercinta.
Hari ini kita bisa belajar banyak dari berbagai pengalamannya, nanti kita akan bincang-bincang. Tapi sebelum itu mari kita main dulu benar salah. Dan ini benar salah, pernyataan adalah gangguan irama jantung dapat sebabkan henti jantung mendadak. Mbak, ini benar atau salah? Benar, karena kalau irama jantungnya tidak bagus akan membuat organ-organ tubuh yang lainnya akan bereaksi tidak normal. Karena jantung itu kan harusnya punya ritme yang stabil. Dan kalau misalnya memang itu tidak dijaga dengan baik, saya pikir ini akan bereaksi terhadap organ. Karena kan semua organ itu terikat satu dengan yang lainnya. Dan ini kan dialami juga oleh Mbak Aya. Irama jantungnya betul. tidak beraturan. Rasanya seperti apa? Kalau rasanya itu capek, Win. Jadi melakukan kegiatan itu kok lelah ya. Padahal tidak ngapa-ngapain, hanya sekedar mungkin pergi ke satu tempat, kemudian kembali, rasanya sudah capek gitu loh. Jadi ketika kalau detak jantungnya dia lebih cepat begitu ya, bahkan saya bisa mendengar bunyi jantung itu di telinga saya. Jadi kalau misalnya saya posisinya duduk begitu rebah, itu rasanya nggak enak, saya langsung posisinya begini. Katanya kalau ambil sebelah kiri makin menghimpit gitu posisinya. Ya udah, saya kalau gitu ambilnya sebelah kanan, kemudian saya ambil dengan cara nafas saya sendiri. Jadi itu sangat tidak enak, gelisah gitu loh. Oke, kita kunci jawabannya, kita tanya praktisi kesehatan. Pernyataan tadi ini benar atau salah? Jadi gangguan irama jantung ini dapat hentikan jantung mendadak, itu banyak penyebabnya ya. Jadi biasanya kalau orang-orang yang punya berat badan berlebih, orang obesitas, untuk laki-laki lingkar pinggangnya lebih dari 90 cm, wanita dengan lingkar pinggang lebih dari 80 cm, ini punya risiko untuk masalah gangguan irama jantung dan penyakit jantung. Kemudian orang-orang dengan pola hidup yang tidak sehat ya, stres tinggi, kurang tidur, kemudian dengan merokok, kemudian dengan gaya hidup yang tidak sehat, konsumsi makanan yang tinggi garam, tinggi lemak, tinggi gula, ini juga akan sangat berisiko untuk jadi masalah gangguan irama jantung. Dan kemudian juga ya mohon maaf, orang-orang dengan riwayat keluarga ya, yang turunannya memang punya masalah dengan penyakit jantung atau dengan masalah jantung, ini juga mesti waspada, karena pemeriksaan itu kita baru tahu, atau masalah jantung itu kita baru tahu kalau kita melakukan pemeriksaan secara berkala. Jadi kadang-kadang serangan ini sebenarnya bukan mendadak, tapi tidak terdeteksi dari awal. Jadi sekali lagi, kalau Anda merasakan ada sesuatu tidak nyaman di daerah dada, apalagi sudah terasa kok denyutannya berbeda, yang menjadi seperti yang dirasakan oleh Mbak Soraya, ini perlu hati-hati karena bisa sebabkan henti jantung mendadak. Gangguan irama jantung dapat sebabkan henti jantung mendadak. Pernyataan ini adalah benar. Mbak, tapi sebelumnya yang saya lihat dari kehidupan Mbak baru-baru ini, baru saja kehilangan kakak. Yang paling dirindukan dari beliau apa, Mbak? Hubungan saya sama Ica memang hubungan yang unik gitu, hate and love relationship gitu, kakak adik. Jauh dekat, dan itu memang dilakukan agar supaya kami bisa lebih profesional gitu ya dalam menjalankan pekerjaan masing-masing gitu loh. Tapi kalau ingat keinginannya untuk bersama-sama gitu, misalnya bertiga nggak sempat, ya mungkin itu yang masih mengganggu gitu. Harapannya mau kemana bertiga, Mbak? Mau jalan-jalan. 3 perempuan yang tidak sempat untuk melepaskan urusan keluarga, urusan pekerjaan, pergi ke satu tempat. Entah itu mau kami ke Mekah, ke rumah suci misalnya, atau pergi ke mencari kami punya nenek moyang yang belum ketemu gitu, misalnya ke Perancis, ke India begitu kan. Dan itu nggak kesampaian, bahkan yang paling sederhana Dewin gitu ya, mau foto bertiga pakai baju sari India, itu keinginan ayah saya loh sebelum meninggal, itu juga nggak bisa dilakukan. Jadi rasanya hal sepele menjadi istimewa saat ini. Nambah ayah, nambah lagi catatan keluarga yang banyak terjadi kematian mendadak. Pengalamannya membekas. Apakah dengan pengalaman ini mencegahnya itu dengan menggunakan teknologi laser juga yang sudah dipakai kurang lebih 5 tahunan ya Mbak ya? Nah, Mbak Ayah sendiri merasakan manfaatnya apa saja buat kesehatan Mbak? Saya tuh kenal teknologi laser ini sudah cukup lama. Jadi saya menggunakan itu membuat satu, tidurnya nyenyak pasti gitu ya. Tapi kebutuhan sekarang bukan hanya sekedar untuk tidur nyenyak, tapi lebih kepada kalau misalnya tiroid saya lagi relapse lagi, itu bisa membantu dia untuk meredam tekanan, dentumannya itu. Itu sangat. Jadi berarti sekarang membantu tidur dan dentumannya menjadi lebih teratur.
Ya, paling tidak terlalu terdengar oleh telinga saya. Itu sangat tidak enak sekali. Gitu. Oke. Kalau setelah menggunakan teknologi laser ini ada melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin? Ya, Ada, setiap 1 bulan sekali karena ada kaitannya sama tiroid. Saya juga sedang pasti harus, mengkonsumsi obat, jadi harus lapor ke dokter hasil labnya bagaimana, T3, T4, TSH Nah, itu kan gitu fungsi kan. hormon tiroid yang biasa diperiksa ya. Ya. Kalau dari cek tensi sendiri ada di angka Aman, berapa? setiap kali pasti akan cek Pasti tensi. aman. Tidak ada masalah. Gitu. Ingat angkanya? Kurang lebih ada di angka berapa? Terus 20-90-an gitu. Iya. Normal Oke. kan? Masih oke. Iya. Masih oke sih. Kolesterol juga normal? Aman, nggak pernah naik. Asam urat oke? Sempat beberapa saat dulu. Tapi setelah saya minum obat, beres dan nggak pernah kambuh lagi. Oke, kita kasih tepuk tangan Ya. luar biasa. Ya, jadi pertama-tama tentunya kita mengucapkan bela sungkawa ya, turut berduka cita atas kepulangan dari Mbak Ica untuk Mbak Aya. Memang henti jantung mendadak ini terjadinya secara mendadak. Namanya juga henti jantung mendadak. Jadi jantung itu memiliki fungsi utama yaitu memompakan darah ke seluruh tubuh. Ketika terjadi henti jantung secara mendadak, maka jantung tidak lagi dapat berdetak. Nah, banyak sekali kejadian henti jantung ini memang terjadi secara mendadak tanpa diketahui ada riwayat penyakit sebelumnya. Padahal sebenarnya ada loh kelompok orang yang memang lebih beresiko untuk mengalami henti jantung mendadak. Contohnya adalah tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boy, yaitu orang dengan gangguan irama jantung. Siapa saja yang bisa mengalami gangguan irama jantung? Orang yang tensinya tinggi, gangguan pada aliran darah, orang dengan gangguan tiroid, itu adalah orang-orang yang memang rentan mengalami gangguan irama jantung. Sehingga perlu pemantauan yang lebih ketat dan juga upaya dalam menjaga kesehatannya harus lebih maksimal. Salah satunya adalah Anda dapat bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah dengan menggunakan teknologi laser seperti yang sudah dilakukan oleh Mbak Aya. Ini merupakan contoh yang baik karena mencegah tetap lebih baik daripada mengobati. Digunakan pada area pergelangan tangan kiri, nantinya sinar laser akan menembus berbagai lapisan kulit dan menjangkau pembuluh darah. Mengenai pembuluh darah, dia akan menciptakan reaksi jaringan tubuh di mana pembuluh darah akan secara alami memproduksi sebuah zat yang kita sebut dengan nitric oxide atau zat NO singkatannya ya pemirsa. Zat NO ini akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi pembuluh darah. Jadi dihasilkan secara alami dari pembuluh darah dan bermanfaat untuk pembuluh darah itu sendiri. Dia bekerja dengan membuka pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih baik, otomatis tensi akan menjadi lebih terkendali. Fungsi pompa jantung pun akan bekerja lebih efisien. Kenapa? Karena nggak berat kerjanya, dia melawan tekanan yang lebih baik. Oleh sebab itu untuk Anda pemirsa di rumah ketika kita berbicara masalah kesehatan tubuh, maka darah dan pembuluh darah adalah kuncinya. Anda ingin menjaga kesehatan jantung, gunakan teknologi laser dari sekarang. Nah, teknologi laser tadi yang dijelaskan Mbak Preti yang digunakan di pergelangan tangan kiri ini juga akan menyasar daerah titik-titik akupunktur. Ya, ini adalah suatu metode kombinasi dari teknologi kedokteran barat dengan kedokteran timur. Di mana titik akupunktur yang ada di pergelangan tangan kiri ini ada yang namanya PC6 dan PC7, kemudian HT4, 5, 6 dan 7 dan kemudian ada titik akupunktur LU7, 8 dan 9. Dan titik-titik ini akan menjaga kesehatan dari organ-organ vital kita, yaitu jantung dan paru. Ya, jadi kalau Anda sudah menggunakan teknologi laser secara rutin, ini juga perlu Anda perhatikan juga bagaimana kesehatan atau data-data kesehatan Anda. Anda perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, ya, biar kita tahu atau Anda tahu bagaimana kesehatan Anda secara pastinya. Ya, kita tahu bagaimana tensi kita, kolesterol kita, gula darah kita, dan juga kita bisa tahu bagaimana kesehatan jantung kita. Ya, jadi kita harus juga memperhatikan itu, jangan sampai ini kemudian terjadi hal-hal yang mendadak atau terjadi komplikasi yang ini merupakan suatu hal yang sebenarnya bisa kita deteksi dari awal dan kita bisa jaga atau kita bisa cegah jangan sampai terjadi masalah yang berbahaya untuk kesehatan kita. Dan tadi penggunaan teknologi laser ada titik-titik akupunkturnya ini akan meningkatkan kesehatan organ jantung dan paru kita, juga bisa meminimalisir adanya atau terjadinya henti jantung mendadak. Jadi pemirsa, hari ini kita belajar banyak. Mbak Aya masih hidup sehat saat ini, kondisi kualitas darahnya masih baik karena menggunakan secara rutin teknologi laser ini. Namanya adalah dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Penggunaan rutin dari dokter laser ini sehari dipakai 2 kali. Durasinya 15-60 menit, bisa bantu kendalikan banyak hal. Dari diabetes
hipertensi, kolesterol tinggi, dan asam urat tinggi juga, harapannya adalah Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, produk Equalizer yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Untuk memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen, dokter laser maupun Equalizer hanya tersedia melalui call center. Nomornya sudah tertera muncul di layar kaca Anda. Ada website resmi juga, ada official marketplace, dan tentunya showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran pada counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung kepada konsumen. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau Equalizer yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomall. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini narasumber kita seorang yang spesial. Sahabat lama saya, pernah ada di Healthy Life di Metro TV. Anda juga pasti sudah mendapatkan banyak sekali inspirasi dari program ini. Hari ini datang menceritakan bagaimana banyak keluarganya yang mengalami yang namanya henti jantung mendadak. Hari ini kita belajar banyak solusinya. Tadi dijelaskan Mas Boy Abidin dan juga Mbak Preti. Ada solusinya, cara kita mencegah dan juga kita menganalisa kondisi kita sendiri. Nanti kita akan jelaskan dengan teknologi laser ini, ada juga ekstensinya, ada juga manfaat tambahannya. Sebelum itu, mari kita lanjut bincang-bincang kita dengan Mbak Aya. Mbak Aya, kalau boleh dijelaskan, mungkin diceritakan, keluarga yang punya resiko untuk mengalami detak jantung yang henti mendadak, ini kalau dihitung, berapa orang dalam keluarga? Kalau dari garis ayah, itu kan bersaudara 4. Jadi ada 5 laki-laki, Pandawa 5, ayah saya anak nomor 3. Plus ayahnya. Jadi semua meninggalnya dalam keadaan jantung. Semuanya, Mbak? Semuanya. Jadi opa saya, Opa Sirajul itu dia meninggal setelah melakukan sholat subuh. Kemudian yang pertama jantung karena tua. Kalau yang kedua meninggal dalam keadaan tidur. Kemudian yang ketiga, ayah saya dia tidak jantung, tapi dia adalah penderita jantung tapi meminum obat pada tahun itu di usia 40 berakhirnya dengan gagal ginjal karena mungkin obat-obatannya begitu keras. Yang keempat meninggalnya karena sauna. Sedang mandi sauna tahu-tahu jatuh. Selesai begitu. Yang kelima mungkin karena seorang pelayar jadi banyak minum-minum tertentu jadi meninggalnya dalam keadaan dia sakit dulu begitu. Menanggapinya bagaimana? Ya tidak ada pilihan. Warisan kan bukan hanya harta, tapi ternyata juga ada riwayat kesehatan yang perlu diketahui agar supaya gaya hidupnya juga menyesuaikan begitu. Jangan sampai memperberat kondisi yang memang sudah ada dalam DNA kita masing-masing dan itu akan membuat kita akan menjadi lebih payah dalam menghadapinya. Dan saya tuh kalau lagi jantungnya lagi ritmenya lagi tidak enak, saya tuh biasakan dengan 7, 4, 11. Karena kita punya informasi juga mengenai nafas. Sebentar ya, Mbak ya. Pemirsa, ini dia. Tahukah Anda manfaat latihan pernafasan untuk kesehatan kita? Praktisi kesehatan silakan. Jadi ada 3 manfaat utama yang bisa Anda dapatkan dengan melakukan latihan pernapasan. Yang pertama adalah mengurangi stres dan kecemasan. Itu pasti. Lalu yang kedua adalah menjaga tekanan darah dan irama jantung agar tetap teratur. Lalu yang ketiga, meningkatkan fungsi paru dalam bernapas. Paru-paru dan jantung ini kerjanya berhubungan satu dengan yang lain. Anda tidak bisa ngatur detak jantung Anda, tapi Anda bisa ngatur napas Anda. Nah, salah satunya yang sudah dipraktekkan oleh Mbak Aya adalah 7-4-11. Tidak lazim memang dan sulit untuk dilakukan. Pada dasarnya adalah latihan pernapasan ini harus disadari sepenuhnya. Jadi kita bernapas dengan mindfulness, penuh sadar dalam bernapas. Napaslah dengan teknik
LDR. Apa itu? Lambat dalam rileks. Lambat dalam rileks. Nah, ini yang sudah dipraktekkan oleh Mbak Aya. 7-4-11. Coba diceritakan Gimana tuh, bagaimana tuh 7-4-11. Jadi kalau jantungnya lagi nggak enak, tidur salah, mau mencong kanan nggak enak, mencong kiri nggak enak, mau duduk juga, gitu ya udah. Bikin metode sendiri gitu kan. Jadi saya ambil nafas dalam-dalam. Jadi 7-nya tuh saya tarik nafas. 7 tarik 7 hitungan napas. ya. Waduh, panjang nih. 7. Tahan di 4. 1, 2, 3, 4. Lepas di 11. 1, 2, 3 sampai hitungan 11. Nah, karena ini sulit untuk dipraktekkan untuk yang pemula, saya punya tips nih. Lebih Coba ringan. praktikan dalam hitungan 4, 5, 6. 4 tarik, 5 tahan, 6 buang. Itu 1. Dan kalau misalnya sudah bisa, ditingkatkan lagi jadi 4, 7, 8. 4-nya tarik, 7-nya tahan, 8-nya dibuang. Akan lebih optimal lagi ketika Anda melakukan latihan pernapasan dibarengi dengan penggunaan intranasal. Jadi teknologi laser yang digunakan pergelangan tangan, ini ada juga teknologi laser yang digunakan di intranasal di rongga hidung. Ya, dengan low level laser terapinya tadi, teknologi laser ini akan juga memperbaiki atau mengoptimalkan lagi kualitas pembuluh darah yang ada di sekitar hidung. Dan juga akan berhubungan dengan seluruh pembuluh darah yang ada di kepala. Sedangkan Anda tahu pemirsa, di kepala ini kan merupakan pusat dari segala aktivitas kehidupan kita. Ya, dengan kualitas darah yang bagus, maka fungsi otak ini akan terjaga dengan baik. Ya, tadi kalau kita bicara pernafasan, maka rongga hidung sinusitis ini juga akan bisa teratasi dengan baik. Keseimbangan ada di kepala kita. Ya, kalau orang dengan masalah vertigo dengan kualitas darah yang baik, maka kualitas pembuluh darah di daerah sekitar telinga kita terjaga dengan baik, maka keseimbangan juga akan terjaga dengan baik. Penglihatan, begitu juga untuk kulit wajah kita dengan kualitas darah yang baik di sekitar wajah, ini akan membuat tadi wajah kita lebih berseri, lebih terlihat awet muda. Nah, seperti Mbak Aya nih, kelihatan awet muda ya. Jadi kalau kita bicara masalah teknologi laser intranasal, ini juga kita perlu gunakan juga teknologi laser yang bergerak tangan dan intranasal, serta ya sekali lagi juga Anda perlu menjaga pola hidup Anda ya, karena pola hidup yang sehat dilengkapi dengan pemisahan kesehatan secara berkala, kemudian dengan bantuan teknologi laser yang dipergunakan di pergelangan tangan dan rongga hidung, maka harapannya kualitas darah dan pembuluh darah Anda terjaga dengan baik dan kualitas hidup Anda juga akan menjadi lebih baik lagi. Jadi kita sama-sama lihat ya, jadi tubuh kita itu kita punya siklus alami yang kita sebut dengan siklus sirkadian, dia yang mengatur jam bangun dan jam tidurnya kita. Nah, ketika Anda menggunakan teknologi laser pada malam hari, nantinya akan membantu tubuh Anda secara optimal memproduksi melatonin, sebuah hormon yang berperan penting dalam tidur Anda, sehingga tidur Anda menjadi lebih lelap dan lebih nyenyak. Nah, tetapi ketika Anda gunakan pada siang hari, Anda tidak perlu khawatir akan merasakan ngantuk, karena tidak demikian. Memang siklus alami tubuh kita pada saat pagi dan siang hari yang dihasilkan adalah hormon serotonin. Hormon ini akan membantu untuk menjaga mood, karena serotonin itu sebagai mood booster. Dia menjaga mood, menjaga kestabilan emosional, dan juga meningkatkan produktivitas kita sehari-hari. Pencegahan itu jauh lebih baik, jauh lebih murah daripada kita sakit gitu ya. Jadi sebelum Anda sakit, gunakanlah juga teknologi laser, kemudian lakukanlah pola hidup sehat supaya tadi kualitas darah dan pembuluh darah Anda terjaga dengan baik, sehingga Anda bisa menikmati hidup ini dan bisa lebih produktif lagi. Satu hal yang perlu kita waspadai adalah belajar untuk mendengarkan tubuhnya. Karena setiap tubuh memberikan tanda-tanda yang berbeda, sehingga kalau kita peka dengan tanda-tanda yang keluar dari tubuh kita sendiri, kita bisa mengantisipasi dengan baik. Dan itu yang saya lakukan 10 tahun belakangan ini. Yang kedua, untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan karena terkait dengan persoalan jantung, jadi saya tetap menggunakan teknologi laser yang menjadi teman hidup saya, cemplungin di dalam tas, dan itu menjadi sesuatu hal yang biasa saja, mau di mobil, mau di tempat tidur, tapi satu hal yang mesti ditambah lagi ketika jalan-jalan dengan Kim, saya harus pakai untuk besok pagi. Jadi mungkin itu saja, membaca gejala tubuhnya sendiri, itu yang terpenting. Keluarga. Terima kasih Mbak Aya. Ya, terima kasih Edwin. Terima kasih praktisi kesehatan, Mas Boy Abidin, Mbak Preti, luar biasa semua nasihat dan juga tipsnya. Jadi pemirsa, ingat, teknologi laser. Ingat namanya ya, namanya dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari dokter laser sehari dipakai, ingat,
2 kali. Durasinya 15 hingga 60 menit, bisa bantu kendalikan banyak hal. Dari diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Produk Equalizer yang saya pakai adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Dan untuk memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen, dokter laser maupun Equalizer hanya tersedia melalui call center. Nomornya muncul di layar Anda saat ini. Website resmi, ada official juga marketplace, dan showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran pada counter-counter di mall maupun kunjungan langsung kepada konsumen. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau Equalizer yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomall. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.